Oke, saya mulai saja pertemuan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita masuk di pertemuan ke-11. Di pertemuan hari ini saya akan bahas tentang objek sama kelas. Sebenarnya ini masuknya ke mata kuliah pemrograman objek. Tapi tidak apa-apa. Karena sekarang jadi paradigma pemrograman itu ada dua ya. Ada pemrograman terstruktur istilahnya, ada paradigma OPB, Object Oriented Programming, OOP ya. Kalau bahasa Indonesianya PBO, pemrograman berorientasi objek. Nah, terstruktur itu untuk orang yang baru belajar. Terstruktur maksudnya program itu berjalan dari atas ke bawah gitu ya. Tapi kalau object oriented nanti ada objek, kelas, dan lain sebagainya. Jadi program itu nanti nggak dari atas ke bawah, tapi ada fungsi, ada kelas, dan lain-lain. Lebih terstruktur, lebih mudah dibaca, dan lebih mudah dikembangkan. Sebenarnya seperti itu. Nanti ada kemungkinan ada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Tapi ini untuk perkenalan saja. Oke, di minggu kemarin saya sudah bahas tentang macam-macam struktur data di pemrograman Python, termasuk tugasnya juga. Untuk tugasnya saya kira nggak perlu dibahas ya. Saya kira masukannya mungkin cuma masih ada yang belum paham perbedaan dari list dan tuple. Makanya dari awal saya tekankan fokus ke bentuk kurung kurawalnya. Jadi di situ kan ada 3 macam kurung kurawal. Ada kurung biasa, ada kurung siku, ada kurung kurawal. Ini aja yang difokuskan ya. List itu apa, terus tuple itu apa, dictionary itu apa. Ini juga nanti kalau kalian belajar bahasa pemrograman lain juga hampir sama akan menemukan hal yang seperti ini. Mungkin istilahnya aja beda, mungkin ada istilahnya nanti. Ada format JSON, ada format namanya kalau dalam C++ itu ada linked list, array, dan lain sebagainya. Tapi yang paling difokuskan adalah bentuknya itu apakah adalah menggunakan kurung siku, kurung kurawal, atau kurung biasa. Perbedaannya bisa. Intinya adalah menyimpan data. Untuk revisiannya, untuk masukannya di tugas 5 kemarin sih tentang itu aja sih. Pahami dulu perbedaannya, terus jangan lupa bahwa inputannya itu menggunakan inputan dari user ya. Karena masih ada yang mengumpulkan inputannya itu bukan dari user, langsung saja. Langsung dideklarasikan. Jadi itu tugasnya emang biar tahu bagaimana input. Makanya saya nggak kasih contoh untuk input user ya. Saya ngasih contohnya di pertemuan kemarin, list langsung diisi gitu ya. Tapi kan sebelumnya sudah ada materi tentang input data, harusnya sih tinggal diimplementasikan. Kalau menemukan error itu biasa. Menemukan error itu biasa bagian dari proses. Nggak mungkin seseorang itu tiba-tiba langsung menguasai, langsung paham. Ya mungkin ada beberapa orang ya. Itu ada istilahnya IQ, intelijensi. Intelijensi itu bukan berarti dia lebih pintar. Sebenarnya lebih tepatnya itu dia lebih mudah memahami pola. Jadi lebih mudah memahami pola. Orang yang memahami polanya itu agak susah gitu kan, harus dijalanin dulu. Tapi ada orang yang ya lebih mudah menerima pola, memahami dan implementasinya. Contohnya ya di kemarin list tuple deh, masih ada yang salah. Mungkin saya minta untuk buat dictionary, dia masih buat list. Karena dia belum memahami polanya itu. Nah, ada orang yang lebih cepat memahami pola. Oh, kalau dictionary harus dengan kurung kurawal. Itu sih perbedaannya. Nah, itu bisa dipahami lebih cepat dengan cara praktek. Nah, proses itu yang penting. Jadi kalau kalian tahu seseorang yang udah bisa paham tentang pemrograman lengkap dan lain sebagainya, yang nggak diketahui adalah bagaimana dia proses menuju ke sananya, ya, menuju menjadi seorang yang bisa gitu. Prosesnya pasti panjang, nggak mungkin tiba-tiba langsung jadi. Analoginya, kerja itu proses. Analoginya seperti ini. Analogi kalau dulu ada sering anekdot gitu kan.
ada anekdot, ada sebuah tes. Suara saya kedengaran? Kedengar, Pak. Kedengar, Pak. Oke, tadi kayaknya terputus ya. Saya ulangi lagi, tadi masuk ke analogi bagaimana sebuah proses itu yang dihargai itu prosesnya. Jadi kalau kalian pernah dengar ada cerita tentang ini ya tadi apa namanya kapal laut yang rusak. Kapal laut ini rusak, nggak bisa jalan, nggak bisa nyala mesinnya gitu ya. Akhirnya dia pemilik kapal ini manggil beberapa orang teknisi gitu ya. Manggil beberapa orang teknisi, dari seluruh teknisi yang dipanggil itu nggak ada yang berhasil memperbaiki kapal mesinnya itu, memperbaiki mesinnya yang rusak. Akhirnya pemilik kapal tahu ada seorang yang ahli, dia panggil gitu. Sama yang ahli ini, ternyata dia cuma mukul satu kali di bagian mesinnya ini, mesinnya langsung nyala, dipukul sekali saja. Terus pemilik kapal kan minta invoice ya, tagihan untuk biaya perbaikan. Ternyata perbaikannya mahal, mungkin contohnya 100 juta. Mahal, karena dia pemilik kapalnya tahu hanya cuma mukul sekali saja, kok mahal gitu kan. Terus dia minta rincian perbaikannya. Akhirnya sama yang ahli ini dirinci, kalau minta perbaikannya, rinciannya, ya biaya pukulnya murah, mungkin cuma 10.000 gitu. Sisanya yaitu mengetahui bagian mana yang harus dipukul. Nah, itu yang penting. Karena teknisi-teknisi lain juga, kalau masalah mukul mesinnya itu mudah ya, tapi mengetahui bagian mana yang dipukul atau bagian mana yang salah, bagian mana yang error, itu yang mahal. Nah, untuk mengetahui bagian mana yang error itu butuh proses, yang dihargai itu proses, karena itu pengalaman, nggak bisa didapatkan sehari 2 hari. Sama seperti kalau kita buat program. Kalau kita buat program terus error, saran saya ya jangan putus asa, dicari aja errornya, dipahami dulu. Nanti ketika kalian menemukan error lagi, akan mudah langsung tahu oh errornya di bagian ini. Nah itu butuh proses, nggak langsung tiba-tiba jadi gitu ya, nggak langsung tiba-tiba ahli. Error itu biasa. Sepinter-pinternya program, kalau kalian ikut tutorial dari yang kalau dia nulis program pasti ada errornya, pasti baca dokumentasi dan lain sebagainya. Seperti itu masukannya. Untuk yang penting jangan putus asa. Kalau menemukan error di bahasa pemrograman itu pasti ada penjelasannya, ada kata-katanya errornya itu dipahami. Oke. Selanjutnya kita bahas kelas dan objek. Kenapa kita ini sebenarnya kalau secara umum sih hampir mirip seperti fungsi ya. Jadi kalau sebelumnya kita buat program itu yang buat program perhitungan dan lain sebagainya, itu kan ya program terstruktur biasa ya, nggak ada istilahnya kelas. Nah di pemrograman berorientasi objek, jadi ada namanya objek, ada yang namanya kelas. Kelas itu apa? Kelas itu ya, kalau dalam Python di pemrograman lain juga disebut kelas. Kalau di dalam Python ya didefinisikannya dengan kelas. Kalau function, kalau Python kan menggunakan def. Def itu kependekan dari definisi. Kalau di C++ ditulis fungsi, function. Nah, konsepnya hampir mirip dengan objek, dengan kelas, dengan fungsi. Kita tulis dengan kelas. Definisinya apa? Sesuatu disebut kelas kalau ada kata kelasnya. Apa itu kelas? Kelas atau kelas itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia kelas. Secara kalau baca sama ya, tulisannya beda. Sebuah blueprint atau cetakan dari objek atau instan yang kita buat. Kelas adalah cetakannya atau definisinya, sedangkan objek adalah objek nyatanya. Jadi kelas itu yang kita siapkan. Jadi dia ada fungsi,
di dalamnya itu bisa ada fungsi atau disebut metode, ada atribut dan lain sebagainya, tapi nggak bisa kita jalankan sebelum kita buat objek. Gambarannya bagaimana? Gambarannya seperti gambar berikut ini. Jadi semua kita buat program yang isinya menampilkan kendaraan mobil gitu ya. Nah, mobil itu kelas. Nanti mobil itu memiliki atribut. Atribut itu apa? Kalau yang udah pernah, yang sering ikut pramuka sih paham ya. Atribut itu sesuatu yang nempel gitu ya. Biasanya kalau pramuka atributnya di bawah gitu ya. Atribut itu entah itu apa yang nempel-nempel di badan itu ya. Sama kendaraan itu atributnya apa saja? Atributnya ya bisa ini warna, roda, dan lain sebagainya. Kalau di sini kalau contohnya ini atributnya ada red berarti warna, yang Ford itu berarti brand nih atau ya brand, terus Mustang, oh iya sama brand. Terus di sini ada car, ada kelas car lain, Blue, Toyota, Prius, dan Golf. Jadi kelas itu memiliki atribut. Atribut itu yang menempel di badannya. Kalau mahasiswa ya nama, name, alamat, tanggal lahir. Terus nanti ada metode. Atau metode itu perilaku sebenarnya, behavior atau kebiasaannya, atau kalau lebih mudah penjelasan di program itu fungsi yang menempel di dalam kelas tersebut. Mahasiswa mungkin bisa memperkenalkan diri, kalau kendaraan ya bisa berjalan dan lain sebagainya. Nanti saya kasih contoh. Contoh yang lain, kelas itu customer. Jadi kelas itu blueprint. Maksudnya blueprint itu cetakan. Cetakan itu kan belum bisa jadi sebuah barang kalau belum dicetak ya. Cetaknya itu harus diisi dulu. Nah, cetakan itu kan kosong. Dan sama seperti di customer, kita menyiapkan cetakan email sama font, dia akan menjadi objek ketika sudah kita isi. Customer namanya siapa, emailnya siapa gitu. Terus ini yang bawah itu metodenya atau fungsinya, melakukan order atau cancel order. Secara umum definisi objek dan kelas seperti ini. Ini nanti sangat berpengaruh di pengembangan aplikasi yang lebih luas ya, pemrograman objek. Contoh di dalam Python. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat kelas karyawan, standarnya sih kelas itu diawali dengan huruf besar untuk membedakan fungsi dan lain sebagainya. Diawali dengan tulisan kelas, menandakan dia kelas. Terus sama seperti kalau kita mendefinisikan fungsi ya dengan def. Tapi ini kelas. Nama kelasnya di karyawan, terus isinya itu bodinya itu di dalamnya. Kelas karyawan punya atribut jumlah karyawan 0. Nah, ini fungsi ini metodenya. Jadi ini kelas. Di dalam kelas ada fungsi, bisa disebut dengan metode. Ini ada 3 kan, kalau kita lihat. Ya. Terus dia punya atribut. Atributnya apa? Ini nama dan gaji. Ini atribut. Oke, cukup jelas ya. Jadi kelas itu nama kelasnya karyawan, fungsinya ada 3, ada tampilkan, ada init. Nah, ini nanti init ada penjelasannya. Jadi fungsi yang pertama itu disebut init di dalam Python. Di tempat lain nggak ada. Jadi fungsi yang pertama ini disebut init, terus ini ada istilah self juga. Self itu kan fungsi, kalau sebelumnya kita bahas fungsi ada parameter ya, parameter yang dipakai. Di dalam Python kita harus mendefinisikan fungsi yang pertama itu dengan self. Aturannya seperti itu. Terus diikuti fungsi atribut parameter yang kita pakai. Di sini ada nama sama gaji. Nah, fungsi yang pertama harus menggunakan init. Parameternya harus ada self. Makanya di sini ada self dan ini ada self. Yang pertama itu untuk menyimpan fungsi untuk menyimpan nama dan menyimpan data gaji. Nama dan gaji sama total karyawan, jumlah karyawan. Maksudnya jumlah karyawan ini kalau ini nambah 1 nanti dimasukkan ke dalam jumlah karyawan di atas. Terus dia juga punya fungsi, karyawan punya fungsi untuk tampilkan jumlah. Total karyawan, jumlah karyawan. Nah, ini kita panggil
fungsinya, jumlah karyawan. Kita panggil kelasnya. Nah, ini cara memanggil atribut, jadi kelas diikuti dengan jumlah karyawan. Dengan atributnya. Sama seperti kalau di fungsi dan dictionary kemarin. Terus ini ada fungsi tampilkan profil, nama, dan gaji. Terus dicetak. Ini cetak kosong, spasi. Nah, ini kalau dijalankan, nah, ini penjelasannya dulu ya, Dok. Yang pertama ada dokumentasi kelas. Dokumentasi kelas itu kita bisa panggil menggunakan underscore doc. Dokumentasi kelas itu penjelasan kelas di bawah definisi A ketika kita mendeklarasikan kelas dengan komentar ya. Ini dokumentasi kelas. Ini untuk menjelaskan definisi aja. Ini bersifat opsional, bisa dikerjakan boleh enggak. Itu dokumentasi. Terus konstruktor. Jadi konstruktor itu apa? Konstruktor adalah sebuah fungsi yang dipanggil pertama kali saat sebuah objek diinstansiasikan atau dideklarasikan. Fungsi tersebut harus bernama init. Jadi kan tadi saya sebutkan ini fungsi ini kelasnya, ini fungsinya. Fungsi yang pertama harus bernama init. Ini aturan dalam Python. Yang kedua baru kita tuliskan tampilkan jumlah sama tampilkan profil. Konstruktor adalah sebuah fungsi yang akan dipanggil pertama kali saat sebuah objek diinisiasikan atau dideklarasikan. Fungsi tersebut harus selalu bernama init. Terus apa itu keyword self? Ini kadang self ini nggak ada di bahasa pemrograman lain, hanya di Python. Di dalam pemrograman berbasis objek, ketika kita mendeskripsikan sebuah metode untuk sebuah kelas atau sebuah fungsi, kita diharuskan untuk membuat self sebagai parameter pertama. Jadi parameter itu apa? Masuk ke ini apa namanya fungsi ya. Jadi parameter itu yang ini, yang di dalam sebuah fungsi itu yang diproses. Nah, kita harus mendirikan sebuah parameter pertama itu save. Kalau parameternya nggak ada ya cuma save aja sendiri. Nah, selanjutnya kalau sudah kita buat ini kan kelas belum ada isinya, namanya siapa, gajinya berapa, gitu, dan jumlah karyanya berapa. Ini hanya cetakan saja. Ini hanya cetakan atau blueprint. Jadi semua kita butuh objek sebuah karyawan, kita nggak bisa langsung deklarasikan sebuah objek karyawan, kita harus buat cetakannya dulu dengan mendefinisikan sebuah kelas. Nah, ini belum ada datanya, cuma kita nyiapkan aja cetakannya. Nama, gaji, sama cetak nama, cetak gaji, sama jumlah karyawan. Nah, cara membuat cetakannya atau membuat objeknya dari cetakan itu, yaitu seperti ini. Untuk membuat objek atau hasil dari cetakan dari kelas tersebut, kita memanggil nama kelas dengan argumentasi sesuai dengan fungsi init. Tadi kan fungsi init yang pertama kan. Jadi karyawan itu kelasnya kita panggil kan ini diikuti dengan fungsi init yang pertama tadi kan ada parameter nama dan gaji. Jadi kita isi nama sama gaji. Kita masukkan ke dalam, nah ini baru objek. Karyawan satu. Karyawan ini kelas. Ini objek. Itu. Akhirnya karyawan satu itu punya atribut namanya Sarah, gajinya 1 juta. Karyawan 2 namanya Budi, gajinya 2 juta. Ini untuk deklarasi objek. Nah, kalau cetaknya, ya kita panggil dari fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua tampilkan profil. Fungsi yang ketiga, tampilkan profil, tampilkan profil. Isinya apa tampilkan profil? Ya kita lihat cetakannya. Fungsi tampilkan profil itu isinya apa? Yaitu mencetak nama sama gaji. Jadi kita panggil dengan cara objeknya diikuti dengan fungsi di dalam kelas tersebut atau metode di dalam kelas. Tampilkan profil, buka kurung tutup kurung, karyawan 2 tampilkan profil, buka kurung tutup kurung. Tapi ada fungsi juga jumlah karyawan, kita bisa panggil karyawan, jumlah karyawan. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan untuk kelas dan objeknya.
Nggak ada ya. Ya, kalau teori seperti ini memang kita nggak menemukan masalah sebelum kita praktek. Sama seperti semuanya kita pengen berangkat apa namanya, kita pengen mengadakan touring ke Bandung gitu dengan naik sepeda motor gitu. Terus kita cuma teori aja. Sekarang kita naik berangkat dari titik A, nanti belok kanan, belok kiri, naik lewat sini, akhirnya sampai Bandung. Kalau cuma teori aja nggak akan menemukan kendala ya. Nah, kalau menemukan kendala atau masalah yang terjadi kalau udah di jalan, oh ternyata di sini banjir, di sini macet, oh ini jalannya buntu dan lain sebagainya. Sama seperti pembuatan belajar pemrograman juga, kalau cuma teori aja kalau ditanya pasti kalian nggak tahu apa ya, karena belum dicoba. Nah, caranya cobanya ya harus dikerjakan, apa, mengerjakan tugas, harus dipraktikkan. Sebenarnya harus enggak, maksudnya sebenarnya idealnya kalian ngerjakan sendiri, maksudnya biar kalian tahu error itu paham, tapi kan nggak bisa diandalkan seperti itu. Nggak semuanya orang ya udah silakan kalau pengen nyoba kerjakan, pasti ada sebagian besar yang nggak nyoba gitu ya. Makanya harus dipaksa, yang dibuat tugas biar memaksa kalian untuk nyoba. Nanti akan menemukan error, ketika menemukan error mencari solusi akhirnya jadi paham. Sama tadi ketika pengen touring ke Bandung, kalau cuma teori aja ya nggak akan menemukan kendala. Kalau udah dijalani, nanti kendalanya macet di jalan, bensin habis, dan lain sebagainya. Akhirnya kalian cari solusi, persiapannya lebih lengkap, terus tahu arahnya harus kemana, dan lain sebagainya. Oke, contoh yang lain. Contoh yang lain kita buat kelas mahasiswa. Nah, ini untuk tahu cara manggil fungsi atau metode. Di sini kita punya kelas mahasiswa, ini fungsi yang pertama menggunakan init namanya nama, atributnya nama ya. Terus kedua fungsinya nilai, save nilainya ini nanti kita menggunakan if untuk mengecek apakah lebih besar 70, lebih besar sama dengan 70, kalau lebih besar sama dengan 7 dianggap lulus, kalau lebih kecil sama dengan 70 tidak lulus dengan nilai sekian. Nah, pertama kita inisialisasikan objeknya dulu, mahasiswa diikuti dengan nama. Mahasiswa itu ini fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama itu atributnya apa? Nama. Dia hanya butuh nama. Kita masukkan nama. Nah, ini sesuai dengan parameter yang di sini ya. Karena di sini cuma nama. Kalau tadi kan ada nama dan gaji. Ya kita harus masukkan nama dan gaji. Kalau di mahasiswa ini hanya nama, ya kita nama. Sesuai dengan studi kasus ya, project. Kalau dibutuhkan mahasiswa butuh nama, tanggal lahir, alamat, ya di sini parameternya akan nama, tanggal lahir, alamat, save nama, save tanggal lahir, save alamat. Terus ketika input kan juga sama seperti itu. Karena ini hanya nama, ini nama, terus ini nama kelasnya, kita masukkan ke dalam cetakan. Kita namakan Bayu. Terus untuk cetaknya, sama seperti ngakses dictionary ya. Nama objeknya diikuti dengan nama atributnya, nama. Dipanggil tanpa menggunakan nama metode atau nama fungsi ya, karena ini fungsinya init. Terus fungsi yang kedua yaitu nilai. Bayu titik nilai. Jadi Bayu itu nama objeknya, di sini dia punya fungsi nilai, kita tulis nilai. Di sini parameternya butuh nilai, jadi kita masukkan nilainya 60. Dia kan karena di dalamnya prosesnya ada cetak, maka dia akan muncul cetak ini ya, Bayu Putra tidak lulus dengan nilai 60. Nah, kalau yang pertama di sini kan tidak ada print. Jadi kita untuk mencetaknya kita harus print Bayu titik nama. Kan ini outputnya seperti ini. Seperti itu. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Materinya nggak terlalu banyak. Cuma ini. Biar lebih paham, sekarang kalian praktekkan. Biar lebih nggak numpuk-numpuk tugas sih, saya sarankan setelah perkuliahan ini langsung praktek. Tugasnya ada dua ya, maksudnya saya bedakan NIM ganjil sama NIM genap. Yang ganjil ngerjakan gambar yang ini, jadi kalian buat kelas dan objek untuk menampilkan seperti gambar ini. Jadi nama terserap
terserah ini apa namanya istilahnya. Yang penting outputnya red, Ford, Mustang, itu car 1, boleh car 1, car kendaraan atau yang penting gambarnya seperti ini, car 1, car 2, dan car 3. Nanti ada kelas car. Yang NIM ganjil, yang NIM genap ya gambar yang tadi. Ada kelas customer, isinya email sama phone. Ini fungsi place order, nanti isinya mungkin silakan order cetak. Cancel order, tulis aja cetak cancel order. Order dibatalkan. Ini tugas 6. Ini untuk NIM genap. Oke. Terus jangan lupa tuliskan nama dan NIM di awal program. Seperti itu. Ya, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Itu diambilnya dari nilai angka terakhir NIM-nya, Pak. Oh iya, angka terakhir NIM. Kalau 0 masuk apa? 0 itu masuk genap atau ganjil? Genap. Genap. Genap, ya. Ya udah. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Coba Pak diulang Pak, saya masih kurang paham. Yang kurang, soalnya. 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 Soalnya adalah buat program yang isinya adalah kelas dan objek. Sesuai dengan gambar ini. Ini yang pertama ini ganjil, yang kedua genap. Buat kelasnya, ya ini sesuai di gambar. Ini cetakan kelasnya, isinya itu ini. Ini fungsi, boleh ditambahkan ini fungsi init ini yang pertama ini ya. Nanti mau ditambahkan boleh. Yang penting bisa menampilkan red, Ford sama Mustang, car 1. Objeknya terserah sih sebenarnya. Car 1, car 2, car 3 juga boleh. Itu untuk objeknya. Ini kan kelas cetakannya, bahwa ini objek. Maksudnya biar paham kalian perbedaan objek sama kelas, cara ngakses kelas objek, cara ngakses atribut, cara cetak. Proses cetaknya, ya. Berarti nanti fungsinya ada 4 ya Pak? Fungsinya ada 4, boleh dijadiin dibeda-bedain, boleh dijadiin satu fungsi juga boleh. Seperti itu. Terus yang genap, ini ada cetakan customer, kelas customer boleh. Customer itu bahasa Indonesia-nya apa? Pelanggan boleh. Isinya ini email sama phone, sama ini. Nah, ini nanti kalian mengenal gambar seperti ini ya. Ini UML namanya, modeling di object oriented. Yang atas itu atribut, yang bawah itu fungsi atau metode. Jadi ini namanya method place order, yang kedua method cancel order. Tadi kan ada metode tampilkan profil gitu. Nah ini namanya, isinya apa? Isinya terserah, boleh place order ya silakan order, cancel order, isinya print, order dibatalkan. Itu aja. Ini hanya contoh. Yang penting kalian bisa buat kelas. Nanti lebih detailnya nanti di mata kuliah pemrograman berbasis objek. Kalau di sekarang, yang penting kalian bisa bedakan kelas sama objek, cara buat kelas, cara buat objek, cara ngakses atribut, itu aja. Nanti ada istilahnya inheritance, polimorfisme, dan lain sebagainya. Itu di PBO. Oke. Untuk tugasnya nanti print out-nya jadi nampilin ketiga fungsi ini ya Pak? Ya, nampilin ini. Ya, kalau contohnya kan ini apa namanya? Nah, ini kan Sarah, gaji, Budi, gaji. Kalau digambarkan kan ada karyawan, kelas karyawan, ini ada Budi, ini ada Sarah. Dalamnya ada nama sama gaji, nama sama gaji. So ini ya. Itu. Terus Pak, tadi fungsinya, ya. atribut tadi yang mana Pak? Saya lupa atribut. Bayangannya itu atribut itu yang menempel. Kalau di pramuka itu yang menempel apa? Simbol-simbol gitu ya. Kalau mahasiswa yang nempel nama, gaji itu atribut variabelnya. Oke. Oh iya. Ini ya. Saya gambarkan lagi. Ini kelas. Karena jelas sih ada tulisannya kelas. Ya mungkin fungsi gitu ya.
Ini def udah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya kan. Def itu fungsi. Kalau di dalam kelas menyebutnya biasanya orang-orang nyebutnya metode, tapi sebenarnya fungsi. Disebut metode boleh, disebut fungsi boleh. Tapi orang-orang biasanya buat metode sih. Ini kelas, ini metode. Namanya metode, tampilkan profil ini. Nah, di dalam Python metode yang pertama atau fungsi yang pertama itu kita harus buat namanya init. Oke. Atribut itu apa? Atribut yang menempel di sebuah kelas atau variabel yang kita isi gitu. Di sini variabelnya apa? Di sini ada nama, ada gaji. Jumlah karyawan ini boleh, iya juga jumlah karyawan. Oke, itu atribut. Nah, ini metodenya isinya apa? Metode ini tuh biasanya cuma ngisi variabel, terus metode fungsi ini untuk men-set isinya cetak jumlah karyawan, ini isinya cetak nama. Oke. Kalau self itu jadinya tuh dia mengirimkan value dari atributnya ya Pak? Atau gimana sih Pak fungsi self itu? Ini apa itu keyword? Di dalam pemrograman berorientasi objek, ketika kita mendefinisikan sebuah metode untuk sebuah kelas, maksudnya paham? Kata-kata ini paham nggak? Di dalam ini pasti paham lah. Per kata saya biar lebih paham. Di dalam pemrograman berorientasi objek, di dalam PBO, ketika kita mendefinisikan sebuah metode, paham maksudnya? Mendefinisikan sebuah metode Iya Pak. atau mendeklarasikan sebuah fungsi gitu. Iya. Untuk sebuah kelas yang ada di dalam kelas, ini kalau ngaji biasanya namanya klasikal perkata gitu. Jadi Memang self itu yang wajib di kelas ya Pak? ya, kita diharuskan untuk membuat set sebagai parameter pertama. Nah, ini sebenarnya hanya ada di Python. Di pemrograman lain nggak ada. Kalau kalian belajar PBO di pemrograman lain, tidak akan menemukan keyword ini yang apa namanya menandakan bahwa Python seperti itu, aturannya seperti itu. Kalau seperti pemrograman lain kayak C++ gitu, kalau ini nggak ada nilai baliknya, ini kosong. Tapi di Python kita harus, yang pertama itu set. Oke. Terus untuk fungsi yang pertama menggunakan init. Makanya di contohnya ini ada init, ada set. Di contoh yang kedua juga di sini kelas mahasiswa, ini fungsi yang pertama init, parameter yang pertama di dalam fungsi atau metode juga ada set. Oke. Kalian coba kalau nggak ada init sama set bagaimana? Ya dicoba aja. Kalau kalian buat fungsi tanpa init sama set di dalam kelas. Nggak bisa ya Pak? Ya dicoba aja, makanya saya ini. Error sih Pak kayaknya. Ya, oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Seperti return ya Pak jadinya ya Pak? Kalau self itu? Kalau di C++ kan ada return, di sini nggak ada return. Oh, Ya beda, return kan ditulis di bawah ini return untuk menandakan nilai balik. Oke. Yang lain? Pak, untuk namanya itu inputan apa ini Pak? Bikin sendiri gitu Pak? Dari input ini? Oh, oke. Dibuat inputan juga. Kalau ini dibuat inputan harus saya ini jelaskan berarti. Oke. Oke, karena saya di tugas 5 buat inputan, di sini juga harus inputan lah. Saya tambahkan datanya diinputkan. Ini diinputkan. Biar paham aja. Ini diinputkan ya, data-data. Ini kan langsung tinggal kalau Python lebih mudah, tinggal buat input aja. Ini diganti ke variabel, kalian buat inputan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau buat inputannya ini nanti dibuat variabel, dibuat inputan, 60 ini juga dibuat variabel, dibuat inputan. Untuk memasukkan inputan ke dalam sebuah metode di kelas.
programnya aja ya Pak, nggak pakai flowchart. Nggak usah flowchart. Pak, tadi yang soal genap, Pak, mau lihat dulu bentar, Pak. Ya. Itu yang email phone itu atribut. Iya, email phone atribut. Yang place order sama cancel order itu berarti si fungsinya, fungsi yang lain Iya. ya? Iya, fungsi atau metode. Oh iya, iya, iya. Isinya terserah, isinya bisa tampilkan print place order ya silakan order, cancel order ya isinya tinggal cetak order dibatalkan gitu aja. Iya Pak, oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup jelas ya. Nanti silakan dipraktekkan biar lebih paham. Kalau cuma teori sih kemungkinan ya mungkin ada beberapa orang yang dari teori bisa langsung paham, tapi enggak semuanya, bagian kecil ya kalau saya kira yang bisa paham hanya dengan teori. Jadi harus dipraktekkan dengan menggunakan tugas. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini karena saya ada keperluan lain. Untuk tugas 5 yang belum juga silakan dikumpulkan. Saya kasih gambaran proyeknya, UAS-nya. Saya kasih bocoran soal UAS. UAS-nya saya nggak buat soal sih. UAS itu soalnya saya kasih tahu sekarang. Buat program yang isinya nanti semua materi yang saya sampaikan ada di dalamnya gitu. Jadi di dalamnya ada fungsi, pembuatan fungsi, ada list tuple, ada sekarang kelas objek gitu. Nanti ada materi-materi. Yang penting dalam satu program itu menyangkut semua materi yang saya sampaikan. Programnya bebas, Pak. Programnya bebas, tapi harus ada semua materi yang disampaikan. Ini programnya jangan program list tuple tugas ini jadi enggak, tapi programnya itu satu kesatuan gitu. Entah itu program jual beli, menyimpan data mahasiswa, atau menyimpan kendaraan tadi, kan bisa diimplementasikan di dalamnya itu. Entah ada list, ada tuple, ada kelas objek gitu. Jadi bisa dipikirkan dari sekarang. Saya kira nggak susah. Kalau paham semuanya, sama seperti kita sudah bisa buat, mungkin ada ikut kursus masak itu ya, bisa buat apa namanya kalau dalam masak itu makanan ringan makanan pembuka itu apa nih appetizing, terus itu kan artinya digabung jadi satu gitu. Jadi ada makanan pembuka, minuman. Tadi kan belajarnya buat minuman dulu, nanti buat makanan beratnya, buat penutup. Nanti kan tugas akhirnya jadi satu, bisa buat makanan minumannya, makanan pembukanya, makanan intinya, makanan penutup. Analoginya seperti itu kalau dalam memasak. Oke, mungkin saya cukupkan. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.